Cukup ya, 2 orang penanya saja mungkin nanti tidak ada kesempatan kalau ada orang lain nanti kita tutup. Kawan-kawan wartawan sudah sangat paham tentang Undang-Undang 19 Undang-Undang 2019 itu diundangkan tanggal 19 Oktober 2019. Kalau saya tidak salah ya. Artinya paling lama 2 tahunnya 19 Oktober 2001. Itu setengah bulan. Itu satu. Yang kedua, kita tunduk pada undang-undang yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Jadi tidak ada istilah percepatan kawan-kawan itu atau perlambatan, nggak ada. Sesuai dengan putusan tadi. Putusan itu keluar tanggal 9 September dan 31 Agustus yang harus kita laksanakan. Saya kira itu, Pak Gubernur. Terkait dengan ada berita penyaluran pegawai, saya ingin sampaikan, pimpinan KPK kita semua tentu memiliki tanggung jawab tentang anak, istri, keluarga. Nah, tugas kita mengurusi, ya, tugasnya mengurusi jika ada permintaan. Nah, yang permohonan itulah yang kita urusi. Kalau ada yang tidak ingin, itu adalah hak pribadi perorangan. Kita juga tidak bisa memaksa. Silakan ada pilihan. Saya ambil contoh saat 24 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan. Itu pun sama, yang mau siapa? Yang berkenan dan bersedia 18 orang. Yang 6 tidak bersedia. Kira-kira begitulah. Jadi kita tidak ada menawarkan atau meminta, tidak ada itu. Tapi kita menampung keinginan kalau ada pegawai. Saya kira itu ya. Oke. Kawan-kawan semuanya, tadi Budi sudah menyampaikan apa yang menjadi sikap kami. Memang terkait dengan SK yang disampaikan dalam konferensi pers oleh pimpinan KPK, bahwa pimpinan KPK membuat sikap melakukan penghentian atau pemberhentian terhadap 56 pegawai KPK. Saya kira ini suatu hal yang luar biasa ya. Kenapa? Kita tahu bahwa ada banyak permasalahan yang jelas, yang nyata, perbuatan melawan hukum, perbuatan manipulasi, perbuatan ilegal yang dilakukan dengan maksud untuk menyingkirkan pegawai KPK tertentu. Itu jelas ditemukan, buktinya jelas. Rekomendasinya telah disampaikan kepada Bapak Presiden. Kita juga tahu bahwa MK telah membuat keputusan yang pada dasarnya mengatakan norma TWK dinyatakan konstitusional. Tetapi implementasinya tidak berarti boleh melawan hukum. Tidak berarti boleh dilakukan dengan semenang-menang atau dilakukan dengan maladministrasi. Jadi saya kira permasalahan yang terjadi sekarang ini hal yang menunjukkan pimpinan KPK seperti berani menantang hukum. Ini yang tentunya saya sebagai penegak hukum yang sudah lebih dari 20 tahun sebagai penegak hukum sedih ya. Coba kita bisa bayangkan bahwa KPK bukan milik pimpinan KPK saja, tapi milik semua rakyat Indonesia. Ketika KPK dipimpin oleh orang yang berani melanggar hukum, yang berani menantang hukum, bahkan saya bisa menduga setidak-tidaknya berani merasa di atas pemerintah, ini suatu hal yang luar biasa. Bagaimana mungkin ada penegak hukum yang bisa kita harapkan ketika yang bersangkutan adalah orang-orang yang berani melawan hukum? Itu kesedihan yang luar biasa. Walaupun tadi telah disampaikan oleh
dan kami akan berbuat dengan sebaik-baiknya. Setidak-tidaknya sejarah akan mencatat bahwa kami telah berupaya untuk berbuat yang baik. Kalaupun ternyata negara memilih atau pimpinan KPK kemudian dibiarkan untuk tidak dikoreksi atau diperbaiki perilakunya yang melanggar hukum, setidak-tidaknya itu masalahnya terjadi bukan karena kami, tapi kami telah berupaya untuk korupsi yang sungguh-sungguh, ternyata justru malah kami yang diberantas. Tentu ini kesedihan yang serius, dan kesedihan ini saya yakin juga dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya kira itu, saya tidak bisa berkata-kata apalagi ketika melihat ternyata pimpinan KPK merasa berani di atas pemerintah, berani di atas hukum, dan berani melanggar hukum dengan terang-terangan dan serius. Saya tidak bisa berkata-kata lagi, dan saya kira itu yang perlu disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.